Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, hari ini kita mau bongkar bab 7 dari The Secret Side of Wealth. Judulnya menarik nih, merampingkan jalan sukses Anda. Iya, merampingkan ya, bukan memperumit. Betul. Nah, sumber kita kali ini tuh kayaknya nantang banget gagasan umum ya. Yang bilang kalau sukses itu wajib lewat jalan susah, penuh perjuangan gitu. Benar, itu narasi yang sering banget kita dengar kan? Iya. Jadi misi kita sekarang kita lihat lebih dekat. Apa benar cuma itu satu-satunya cara? Atau jangan-jangan... Jangan-jangan ada jalan pintas. Bukan pintas sih, tapi lebih efisien mungkin ya. Pertanyaan intinya kan gini, apa cerita jatuh bangun, ragu, bahkan hampir nyerah sebelum sukses itu emang satu-satunya resep? resep paten gitu. Ya, atau kayak yang disiratkan bab ini, ada jalur yang lebih, gimana ya, lebih landai gitu, lebih efektif, tapi sering kita abaikan aja. Oke. Bab ini langsung to the point banget sih. Dibilang hampir semua cerita sukses yang kita dengar, polanya mirip. Penuh liku-liku, drama. Iya, yang heroik-heroik gitu kan biasanya. Nah, tapi buku ini nanya, apa jalan sulit ini memang nggak bisa dihindari? Apa emang udah takdirnya gitu? Ternyata, jawabannya nggak juga. Nggak harus ya? Ada kok jalan yang lebih mudah. Tapi ini yang aneh, kenapa ya cerita sukses yang katakanlah lebih mulus gitu, jarang banget kedengeran. Kayak disembunyiin gitu. Ada beberapa alasan sih kayaknya. Pertama, ya itu tadi. Kisah perjuangan itu lebih dramatis, lebih jual lah buat media, buat publik. Lebih ngena di hati. Bikin orang terinspirasi gitu ya. Wah, dia aja bisa susah payah, masa gue nggak? Bisa jadi. Terus yang kedua, ini juga penting, mereka yang suksesnya kelihatan gampang atau cepat, itu seringnya malah dicurigai loh. Oh ya, dicurigai gimana? Ya dianggap, paling bohong nih ceritanya. Atau, curang. Atau minimal banget ya pasti privilege. Orang tuanya kaya, punya koneksi kuat, dan semacamnya. Ah, iya. Jadi kayak nggak murni usahanya sendiri gitu ya dianggapnya. Betul. Akibatnya, cerita mereka jadi kurang dapat panggung. Kalah sama narasi sukses itu sulit yang terus-terusan diulang-ulang. Apalagi sekarang sama media sosial kan. Wah, iya banget konten soal grinding, hustle culture, berdarah-darah itu kan banyak banget ya. Jadi narasi sukses sama dengan sulit ini makin kuat aja gitu. Dan ini nggak sekedar narasi loh, ini punya dampak beneran ke cara kita berpikir dan bertindak. Kita jadi kayak terkondisikan gitu. Terkondisikan gimana maksudnya? Kita jadi percaya, bahkan mungkin tanpa sadar, bahwa perjuangan keras itu wajib. Itu harga yang harus dibayar. Dampaknya apa? Kita bisa aja tanpa niat malah bikin jalan kita sendiri jadi lebih susah dari yang seharusnya. Kok bisa gitu? Justru bikin susah sendiri? Secara psikologis, ada semacam kenyamanan tersembunyi di balik keyakinan sukses itu sulit. Coba deh pikirin. Kenyamanan, susah kok nyaman. Gimana tuh? Gini, kalau kita udah percaya banget jalannya memang terjal, terus kita gagal, atau hasilnya ya gitu-gitu aja, kita punya alasan yang udah siap. Oh, iya emang susah, mau gimana lagi? Gitu. Persis, itu jadi kayak pembenaran. Pembenaran untuk nggak perlu ngotot lagi, atau ya udah terima aja hasil seadanya. Kita jadi merasa normal kalau harus susah payah dulu. Ini bisa jadi kayak program autopilot di pikiran bawah sadar kita. Wah, ini dalam juga ya. Jadi keyakinan itu bisa berfungsi kayak rem gak kelihatan gitu. Yang nahan kita dari kemudahan. Bisa jadi banget. Di bab ini ada analogi bagus deh. Bandingin aja. Misalnya, cowok yang dari dulu emang gampang aja gitu narik perhatian cewek, sama cowok lain yang harus belajar teknik ABC, psikologi bertahun-tahun, cuma buat dapat hasil mirip. Oke, terus? Ya itu nunjukin kalau tingkat kesulitan itu nggak absolut sama buat semua orang, di semua hal. Relatif banget kan? Hidup ini kan emang udah ada tantangan alaminya ya. Nggak perlu kita tambahin lagi dengan kesulitan buatan kita sendiri. Jadi maksudnya kalau kita ngerasa kok jalan kita ini selalu penuh rintangan yang kayaknya nggak perlu-perlu amat, jangan-jangan itu bukan cuma faktor luar. Bisa jadi. Jangan-jangan ada program internal kita yang menolak kemudahan, menolak kesuksesan yang datangnya nggak pakai drama berlebihan, semacam sabotase diri tanpa sadar. Sabotase diri, menarik ini. Iya. Jadi kalau kita secara nggak sadar, terus-terusan bikin kerjaan atau tujuan kita jadi lebih ribet, lebih rumit dari yang seharusnya,
Itu bisa jadi sinyal. Sinyal ada program mental lama yang mungkin udah nggak relevan, yang perlu kita tinjau ulang. Oke, jadi intinya bukan berarti hidup itu gampang dan tanpa tantangan ya? Oh jelas bukan. Tantangan itu pasti ada. Tapi yang dipertanyakan bab ini adalah keharusan untuk selalu memilih jalan yang paling sulit, yang paling menyakitkan. Apa iya harus gitu? Paham. Jadi, apa nih artinya buat Anda semua yang dengerin? Pesan utamanya berarti kita perlu mulai sadar ya. Sadar dan mungkin berani nantang keyakinan kita sendiri soal wajib berjuang ini. Tepat. Coba perhatikan deh. Jangan-jangan ada sumber daya, ada ilmu, ada strategi yang lebih simpel, lebih efektif, yang selama ini Anda abaikan. Diabaikan hanya karena kita udah keburu percaya kalau jalannya harus susah dan berdarah-darah dulu. Bisa jadi begitu. Melepaskan keyakinan kalau sukses itu wajib menyakitkan, itu bisa jadi kunci loh. Kunci buat ngebuka jalan yang lebih simpel, lebih efektif. Kayak inti kutipan anonim di akhir bab itu. Yang mana tuh? Yang bilang, tantangan hidup itu nyata, tapi jalan menuju sukses tak harus selalu jadi pendakian terjal. Kesederhanaan seringkali justru menjadi pintu gerbang menuju pencapaian luar biasa. Simple tapi dalam. Wah, oke. Jadi, kesimpulan dari bab 7 ini, narasi soal perjuangan heroik yang sering kita kagumi itu jangan-jangan bukan satu-satunya realitas ya, tapi lebih kayak sebuah konstruksi keyakinan aja. Sebuah pilihan narasi, mungkin, yang bisa kita pilih untuk ubah kalau memang udah nggak cocok lagi. Dan mungkin aja jalan yang lebih efisien, lebih ramping itu udah ada di depan mata Anda sekarang. Cuma ketutupan kacamata keyakinan semua harus susah. Nah, ini dia. Ini membawa kita ke satu pertanyaan penting buat Anda renungkan sendiri nanti setelah ini. Apa tuh pertanyaannya? Coba tanya ke diri Anda sejujurnya, seberapa besar sih porsi perjuangan yang saya alami sekarang ini? Jangan-jangan itu sebetulnya ciptaan saya sendiri. Ciptaan sendiri? Iya, lahir dari keyakinan mendarah daging bahwa memang begitulah caranya sukses harus diraih. Bahwa kalau nggak susah, itu nggak sah. Coba direnungkan deh. Mungkin jawabannya bisa mengejutkan.